Shalom. Shalom Bapak Ibu. Siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah benarkah saya orang percaya? Apa Bapak Ibu? Benarkah saya orang percaya? Diakhirin dengan tanda tanya. Saya percaya bahwa pagi ini sebagian besar yang lagi ibadah live streaming maupun ibadah onsite di tempat ini, di gedung gereja, adalah orang-orang yang sebagian besar adalah orang yang percaya kepada Yesus. Betul tidak? Tetapi firman Tuhan pagi ini mulai dengan tema, benarkah saya orang percaya? Kalau saya tanyakan apakah benar saudara orang percaya, saya pastikan saudara semua pasti menjawab, iya, saya orang percaya. Nanti kita akan buktikan bersama-sama apakah benar saudara adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Sejarah mencatat, Alkitab mencatat di kolam Betesda, di mana kalau air kolam itu mulai bergoncang, malaikat dikatakan turun, ya. Dan orang yang pertama masuk kolam itu pasti menjadi sembuh. Ini adalah kebenaran yang tercatat dalam Alkitab. Banyak orang yang bermasalah datang ke kolam itu, mereka percaya kuasa Tuhan lewat malaikat menggoncangkan kolam itu. Setelah goncang airnya mereka masuk dan mereka pasti menjadi sembuh. Ini adalah gambaran kehidupan orang percaya. Kenapa saya katakan ini gambaran kehidupan orang percaya? Punya banyak persoalan, punya banyak masalah. Mereka datang ke gereja, mereka berdoa, mereka berharap ada kesembuhan, ada pertolongan daripada Tuhan. Betul tidak? Apakah saudara tidak perlu pertolongan Tuhan? Berapa banyak anak Tuhan yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, akhirnya dia mundur dari Tuhan karena apa? Tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau itu ada di pikiran Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kekristenan saudara belum teruji. Dan hari ini kita sama-sama belajar. Apakah kita benar-benar orang yang sungguh amat percaya kepada Tuhan? Yang pertama, apakah benar saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus? Kita lihat di Injil Yohanes pasal ke-5
ayat 5 dan 6. Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan bacakan. Di situ ada seorang yang sudah berapa tahun? 38 tahun. Lama sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Kenapa Alkitab perlu mencatat bahwa ada orang lumpuh selama 38 tahun menunggu di tepi kolam Bethesda? Saya mau tanya kenapa? Ya, Alkitab mencatat itu. Saya mau tanya, apakah 38 tahun itu ada waktu yang singkat? Halo? Singkat atau lama? Lama atau lama sekali? Adalah waktu yang sangat-sangat amat lama, Bapak Ibu Saudaraku. Saya tidak tahu persis berapa kali dalam setahun air dalam kolam Bethesda itu goncang, sehingga orang semua buru-buru harus datang masuk. Yang pertama celup di kolam itu, dia menjadi sembuh. Tapi anehnya, walaupun kelihatannya tidak ada orang yang membantu dia, orang lumpuh itu, selama 38 tahun dia tetap menanti dengan sabar, menantikan janji Tuhan. Dia tidak lari kepada dukun, dia tidak mencari alternatif lain. Dia tetap berharap ada pertolongan yang sempurna yang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya tidak tahu berapa lama saudara menghadapi pergumulan. Saya tidak tahu persis Bapak Ibu Saudara yang menghadapi pergumulan, persoalan, masalah. Mungkin engkau berkata, Tuhan sudah lama sekali saya menghadapi pergumulan masalah, tapi masalah saya tidak selesai. Masalah saya banyak Tuhan. Saya ikut Tuhan sudah sungguh-sungguh. Saya sudah berdoa. Saya sudah sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Tetapi masalah saya tidak selesai-selesai. Kenapa Tuhan? Mungkin ketika Bapak Ibu Saudara saat menghadapi persoalan, saudara tidak datang kepada dukun, saudara tidak ke Gunung Kawi, saudara tidak cari alternatif lain, saudara sungguh-sungguh berdoa, saudara datang seperti orang datang ke tepi kolam Bethesda menunggu goncangan air kolam itu. Mungkin saudara seperti itu sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, 1 tahun, kok sepertinya tidak ada pertolongan. 2 tahun tidak ada pertolongan. 3 tahun tidak ada pertolongan. Apakah saudara masih tetap berdoa? Apakah saudara masih tetap berharap kepada Tuhan? Atau iman kita mulai goncang? Seperti Tuhan itu tidak ada. Sepertinya Tuhan itu gak dengar. Seperti Tuhan itu gak sayang sama saya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mundur. Ayo katakan kanan kiri saudara, jangan pernah mundur. Tetap maju. Amin. Kalau Alkitab mencatat, orang yang lumpuh 38 tahun bisa bertahan di kolam Bethesda. Tuhan juga ingin Bapak Ibu Saudara bertahan di dalam imanmu. Kalau imanmu hanya bergantung dengan kesembuhan, kalau imanmu hanya bergantung dengan berkat Tuhan, kalau imanmu hanya bergantung masalah engkau selesai, saya khawatir satu hari imanmu rontok, Bapak Ibu Saudara. Karena pengharapan kita bukan di sini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sakit, sembuh nggak sembuh, yang penting tetap di dalam iman. Katakan tetap di dalam iman. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sembuh kalau engkau tidak, hatimu tidak nempel dengan Tuhan lagi? Tidak ada gunanya. Selalu saya katakan 10 orang kusta. Berapa yang sembuh? Hah? Berapa yang sembuh? 10 sembuh. Soal kesembuhan itu kecil bagi Tuhan. Yuk katakan kecil bagi Tuhan. Tapi yang berapa kembali kepada Tuhan?
Kira-kira kalau 10 orang kusta sembuh itu, malaikat di surga itu sorak-sorai tidak? Alkitab tidak mencatat, Bapak Saudaraku. Tetapi satu yang kembali kepada Tuhan, dia bertobat, malaikat di surga sorak-sorai enggak? Sorak-sorai. Kesembuhan itu bukan kesukaan Tuhan, kesukaan kita. Saudara sembuh tidak sembuh, Bapak Saudara, itu tidak menyukakan Tuhan. Tetapi kalau saudara hidup di dalam pertobatan, itulah yang membuat Tuhan senang. Amin. Amin Bapak Ibu. Perempuan ini, orang ini 38 tahun berada di samping danau, kolam Bethesda. Dia tidak pernah mundur. Walaupun orang lain tidak menolong. Walaupun dia kalah cepat dengan yang lain. Jangan pernah mundur kepercayaan kita dari Tuhan. Yang pertama yang mau saya sampaikan. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia sabar menanti janji Tuhan. Apapun kondisinya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Apakah benar saya ini orang percaya? Yuk. Kita kembali ke Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 7 dan 8. Bapak sudah perhatikan baik-baik. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 7 dan 8 berkata demikian. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya ini sangat heran loh Bapak Saudaraku. Bertahun-tahun orang lumpuh ini ada di dekat kolam Bethesda, tetapi tidak ada yang peduli. Kenapa tidak ada seorang pun yang tertarik untuk menolong orang lumpuh ini? Padahal dia bukan waktu yang cepat, waktu yang sangat lama. 38 tahun dia sakit, dia ada di kolam Bethesda. Saya sangat percaya bahwa setiap perkataan di dalam Alkitab adalah perkataan yang absolut. Perkataan yang absolut. Tidak ada yang salah kalau Alkitab mencatat seperti itu. Alkitab tidak mencatat bahwa ada orang yang pernah menolong tetapi kalah cepat dengan orang lain. Betul tidak? Tapi Alkitab katakan tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang menolong. Alkitab juga tidak mencatat tidak ada orang yang care, yang ingin menolong. Tapi Alkitab mencatat tidak ada orang yang menolong. Saya ingin Bapak Ibu Saudara periksa kekristenan Bapak Ibu Saudaraku. Kita periksa. Saya nggak tahu berapa lama Bapak Ibu Saudara menjadi Kristen. Pernah nggak lihat samping kanan kiri? Pernah nggak lihat saudaramu dekatmu yang hadapi persoalan masalah? Apakah kekristenan saudara hanya untuk diri saudara sendiri? Kalau engkau adalah orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, engkau harus tahu ya, ada orang-orang yang perlu uluran tangan kita. Ayo katakan kanan kiri saudara, ada orang-orang yang perlu uluran tangan kita. Dikatakan tidak ada orang menurun aku ke dalam kolam itu apabila air itu mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah orang hanya memikirkan kepentingan diri dia sendiri. Dia tidak peduli orang lain, mau mati, mau hidup. Yang penting saya percaya Yesus, yang penting saya aman, yang penting saya dapat surga. Apakah itu kekristenan yang sejati? Apakah orang yang demikian betul-betul adalah ajaran Tuhan Yesus? Satu pertanyaan bagi orang-orang percaya. Maafkan saya katakan, mayoritas orang Kristen modelnya seperti itu. Hari ini Bapak Saudaraku,
Saya ingin bukakan mata hati Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya. Mungkin engkau tidak bisa memberikan uang yang banyak kepada tetanggamu, saudaramu. Tetapi apa yang engkau punya, banyak halangan mungkin dari tenaga dengan apa yang engkau bisa menolong. Engkau ada hal yang perlu engkau tolong kepada saudara-saudaramu. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang percaya dituntut peduli terhadap sesamanya. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bertanggung jawab terhadap semua orang. Yesus pernah berkata, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Kita tidak bertanggung jawab atas kebutuhan semua orang, Bapak Saudaraku. Tuhan tidak suruh kamu ini loh menolong semua orang miskin, tidak. Tetapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Itulah yang perlu kita ulurkan tangan kita. Amin. Tapi seringkali kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tidak mau ambil peduli. Dia tidak mau diganggu kenyamanan hidup kita sebagai orang percaya. Yang penting saya ikut Tuhan, saya harus nyaman, saya harus enak. Orang lain saya tidak peduli. Apakah ada Bapak Saudara benar-benar orang percaya kepada Yesus? Saya mau kasih tahu Bapak Saudaraku, di depan Bapak Saudara tubuh dan darah Kristus. Kenapa ada tubuh dan darah Kristus? Kenapa setiap bulan gereja adakan? Ini bukan peraturan gereja. Tuhan suruh kita ingat ya. Setiap kali kita angkat roti, setiap kita minum anggur perjamuan, ingat apa? Tuhan suruh ingat apa? Ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus turun ke dunia karena dia peduli saudara dan saya. Kita ini adalah orang yang tidak layak, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan apapun kita tidak bisa membayar utang dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa bayar utang dosa kita. Terlalu banyak kesalahan kita, tidak bisa bayar kita utang dosa kita. Tuhan dari surga, dia rela turun ke dunia, Bapak Ibu Saudara. Karena dia peduli, dia care kepada Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal. Supaya setiap kita tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Sementara kekristenan kita Bapak Ibu Saudara hanya untuk diri kita sendiri. Apakah kita ini benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan? Mari ubah paradigma saudara. Kalau engkau disebut orang Kristen, kalau engkau disebut orang yang percaya kepada Tuhan, mari belajar peduli kepada sesama. Mungkin engkau gak usah mulai dari yang besar-besar. Oh Pak, saya mau penginjilan ke Ethiopia Pak. Gak usah. Nggak, saya mau ke Papua Pak. Enggak. Tuhan suruh mulai dari Yerusalem dulu. Amin. Dari Yerusalem itu apa? Keluarga dulu ya. Lalu ke Yudea. Keluarga kita, tetangga kita. Samaria, orang-orang yang sekitar kita yang belum percaya. Baru ke ujung bumi. Amin Bapak Ibu. Apakah benar saya orang percaya? Orang yang percaya dituntut peduli terhadap sesama. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, apakah benar saya ini orang yang percaya? Kita buka kembali ke Injil Yohanes ya. Pasal yang kelima ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-15 ya. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang bawa apa? Bawa siapa? Bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Biasanya kalau orang sudah sehat, orang sudah kaya,
Orang sudah hebat, dia mulai busungkan dadanya. Tahu nggak? Siapa saya? Yang saya ngomong bukan jemaat di tempat ini ya, bukan. Jemaat di tempat ini tidak, ya. Tapi kadang-kadang begitu juga. Kalau orang sudah berhasil, udah hebat, udah sehat, dia lupa siapa menolong dia. Seperti kacang lupa sama kulitnya. Hafal Bapak Saudara. Saya tidak tahu saudara sudah berapa tahun jadi Kristen. Pertanyaannya, sudah berapa banyak orang yang kamu ceritakan tentang Yesus? Ada nggak Bapak Saudara cerita tentang Yesus kepada orang tertentu? Sudah berapa banyak orang yang percaya Yesus lewat pemberitaanmu, lewat cara hidupmu? Orang lain, waduh, dulu ya, Pak Roni, bukan Roni WL, bukan Roni. Ini namanya sama aja. Pak Roni itu, waduh, jahatnya minta ampun. Tetapi setelah dia beribadah di GAB House of Prayer Sidoarjo, percaya kepada Yesus, baik, orangnya apik, ciamik, suka menolong. Saya mau ikut Pak Roni, melok Pak Roni, ikut menjadi Kristen. Bukan Pak Roni ini, bukan Pak, ini contoh, maaf Pak. Contoh. Bukan kita sebagai orang percaya, kita rapat saja, kita ini tukaran terus. Bukan. Orang lihat hidup kita. Rasul Paulus berkata, surat Kristus yang terbuka, orang lain bisa baca. Lo lihat kehidupan kita. Oh dulu mabuk-mabukan, dulu peminum, dulu ini ngerokokan, dulu gak benar maki-maki istri. Sekarang berbeda, sekarang wah apik, baik, sayang istri, sayang keluarga, care sama orang lain. Lihat hidup kita berubah. Berapa banyak orang dibaptis lewat tanganmu, cara pemberitaanmu, sehingga cara hidupmu, sehingga mereka percaya pada Yesus. Pernah nggak kita berdoa untuk orang-orang tertentu supaya dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Atau doa kita hanya isi ada permohonan untuk diri kita sendiri? Halo? Kalau semua itu belum ada, saya meragukan saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus. Saya meragukan kekristenan saudara, Bapak saudara kau itu belum ada. Yang berkata ini tugasnya pendeta. Amanat agung apa? Itu untuk siapa? Apakah khusus untuk pendeta? Untuk orang percaya. Amin. Jadikanlah semua bangsa murid itu, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Atau saudara menjadi Kristen hanya ingin menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi terkenal, menjadi sembuh. Apakah itu saja? Kalau hanya itu saja, saya percaya saya bukan orang Kristen yang sebenarnya. Kekristenan sebenarnya dia harus menjadi saksi bagi Kristus. Ayo katakan kanan kiri saudara, menjadi saksi bagi Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya tidak perpanjang firman Tuhan Bapak Saudaraku. Saya sangat rindu Bapak Ibu Saudara adalah benar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar KTP Bapak Ibu Saudara Kristen, statusnya Kristen. Tapi hidup kita harus benar-benar mencerminkan orang Kristen. Amin. Adalah saudara adalah benar-benar orang percaya kepada Tuhan. Saya undang pemain musik.